Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep kue ote-ote atau kue untir-untir atau kue yang mirip dengan tali ya. Apapun itu namanya di daerahnya teman-teman, tapi ini resepnya sangat sederhana, cara buatnya juga sangat mudah dan rasanya insya Allah sangat enak. Yang mau tahu cara bikinnya dan bahan-bahan yang digunakan, pastikan nonton video ini sampai selesai dan beri dukungan dengan cara klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, serta tulis komentarnya di bawah video ini. Pertama, siapkan semua bahan-bahan yang akan digunakan terlebih dahulu. Di sini ada tepung terigu sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan sedang. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi. 2 sendok makan sedang gula pasir. Sebanyak 100 ml air matang atau setara dengan 1/4 gelas seperti ini ya, gelas belimbing, atau ini adalah gelas yang hadiah kopi. Selanjutnya 50 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan, dan juga baking powder 1/4 sendok makan, dan untuk garamnya setengah sendok teh. Untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini, dan juga saya sertakan di sini, bisa langsung di screenshot untuk memudahkan di kemudian hari teman-teman bisa recook. Sekarang kita masuk ke tahapan pembuatannya. Cara membuatnya sangat mudah, cukup dicampurkan bahan-bahan seperti tepung terigu, gula, dan juga baking powder, garam, kemudian diaduk rata terlebih dahulu. Berikutnya tambahkan juga baking powder yang sudah disediakan tadi, dan dilanjutkan dengan menambahkan margarin yang sudah disediakan juga. Setelah itu aduk rata terlebih dahulu menggunakan sendok atau spatula sampai dirasa semuanya sudah tercampur dengan baik. Yang terakhir, tambahkan air yang sudah disediakan tadi sebanyak 100 ml, ditambahkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini. Setelah semua airnya sudah tercampur, kemudian diaduk sebentar menggunakan sendok atau spatula, lalu dilanjutkan dengan uleni menggunakan tangan, karena cara uleninya ini sambil ditekan-tekan, diremas-remas agar adonannya cepat kalis. Tapi jika teman-teman punya mixer di rumah, silahkan digunakan mixernya ya, karena sayang nanti kalau nggak digunakan. Ini untuk adonannya kurang lebih sama ketika kita membuat roti atau membuat adonan donat, harus diuleni sampai kalis juga. Tapi untuk durasinya di sini saya nguleninya hanya sekitar 15 menit saja. Selanjutnya sediakan loyang, lalu kemudian diolesi minyak secara merata. Lalu bagi adonan sesuai dengan ukuran nanti yang akan dibuat, disesuaikan saja dengan selera. Jika teman-teman mempunyai timbangan kue di rumah, silahkan gunakan timbangan agar nanti besarnya bisa sama. Tapi karena di sini saya tidak mempunyai timbangan kue, jadi saya hanya memisahkan adonan, membagi adonan menggunakan filling. Nah, kemudian digulung memanjang seperti ini, dan untuk besarannya juga bisa disesuaikan dengan selera. Tapi saran saya pada saat membuat gulungan jangan terlalu besar, karena nanti hasilnya akan kegedean juga, kurang bagus ya. Takutnya juga nanti berpotensi lambat masaknya atau matang di luar dan di dalamnya kurang matang. Jadi buatlah gulungan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan cara untuk membuat talinya atau untir-untirnya, cukup ditahan bagian sisi adonan dan di sisi sebelahnya kita tarik gulung seperti di video ini. Lalu kemudian kita biarkan dia dan gulung perlahan, dan bagian bawahnya harus dikunci. Ini tips ya, bagian bawahnya harus benar-benar dikunci agar nanti pada saat digoreng dia tidak akan terbuka. Contohnya seperti ini, karena bagian bawahnya kurang terkunci, akhirnya pada saat digoreng mekar dan terbuka.
Ketika sudah hampir selesai membuat kue untir-untirnya, pastikan sudah memanaskan wajan terlebih dahulu atau teflon, kemudian diberi minyak yang cukup banyak karena ini nanti proses penggorengannya harus menggunakan minyak yang cukup banyak. Lalu kemudian biarkan minyak terlebih dahulu panas, kemudian lanjutkan menyelesaikan adonan kue untir-untirnya. Sekarang semua adonan sudah habis, saya bentuk menjadi untir-untir dan juga bersamaan minyaknya juga sudah panas dan siap untuk digoreng dengan memasukkan kue untir-untir atau adonan yang sudah digulung tadi, ditambahkan ke dalam. Jangan terlalu banyak juga karena ini nanti lumayan ngembang juga ya, takutnya nanti kebanyakan matangnya tidak bisa merata. Untuk kuenya jangan langsung diaduk ya, biarkan terlebih dahulu ngapung dengan sendirinya seperti ini, kemudian dibalik dan digoreng sampai dengan warnanya kuning keemasan seperti ini, kemudian angkat tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai digoreng dengan tingkat kematangan yang sama. Setelah semuanya sudah selesai digoreng, panaskan wajan yang berbeda, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan, lalu kemudian tambahkan air putih sebanyak 30 ml. Masak gula sampai semuanya larut dan berbuih berbusa seperti ini. Selanjutnya masukkan kue untir-untir yang tadi sudah selesai digoreng. Sebenarnya ini kue untir-untirnya juga sudah mulai terasa ya, tanpa diberi baluran gula seperti ini juga rasanya sudah enak, sudah manis-manisnya juga sudah ada, gurih-gurihnya juga sudah ada. Tapi tidak lengkap rasanya kalau tidak diberi baluran gula seperti ini, karena ini adalah ciri khas dari kue untir-untir yang sesungguhnya. Ini dia hasilnya setelah semuanya sudah matang dan sudah dibaluri dengan baluran gula pasir. Ini siap untuk dikemas jika ingin dijual atau bisa juga dijadikan menu sajian saat lebaran. Ini bisa tahan sampai 2 atau 3 bulan di dalam toples atau di dalam kemasan yang kedap udara. Baiklah, itu saja video dari saya kali ini. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Dan juga terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya dan di resep-resep berikutnya.